Sitting in the basement apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Aku seorang mahasiswa semester 5 saat ini. Aku anak tunggal dari seorang pengusaha kaya. Hidupku memang bergelimang harta. Apapun yang aku inginkan selalu dipenuhi oleh orang tuaku. Namun, satu hal yang tidak aku miliki sampai saat ini ialah kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apapun yang aku suka. Kebebasan untuk menikmati masa anak-anak, masa remaja, bahkan masa-masa kuliahku. Aku tidak punya kebebasan tersebut. Hidupku terikat pada satu peraturan. Peraturan yang dibuat oleh orang tuaku sendiri. Aku hanya boleh melakukan hal-hal yang sudah ditentukan untukku. Rutinitasku setiap harinya, bahkan sejak kecil, sudah diatur sedemikian rupa oleh orang tuaku. Mulai dari di mana aku harus sekolah, les, kegiatan ekstrakurikuler, dan jam belajarku di rumah. Aku tidak punya kesempatan untuk menikmati waktu bermain bersama teman-teman sebayaku. Sepulang sekolah, aku harus segera kembali ke rumah. Di rumah, aku juga harus melaksanakan les dengan guru privatku. Dan pada hari-hari tertentu, aku harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Begitulah kehidupan yang aku lalui sejak aku kecil hingga aku tumbuh dewasa. Hidupku benar-benar monoton. Orang tuaku selalu menuntut agar aku menjadi anak yang pintar, yang bisa membanggakan keluarga. Aku memang dibentuk menjadi seseorang yang akan mewarisi semua perusahaan papaku. Mereka tak pernah peduli dengan apa yang aku inginkan dalam hidup ini. Aku bagai sebuah wayang yang dimainkan oleh seorang dalang. Hidupku benar-benar tanpa warna. Aku sering merasa kesepian karena hampir tidak punya teman bermain. Satu-satunya orang yang selalu dekat denganku hanyalah Pak Dirman, yang sudah bertahun-tahun menjadi sopir pribadiku, yang selalu mengantar dan menjemput aku sekolah selama ini. Bahkan saat aku sudah mulai kuliah pun, aku harus tetap diantar jemput oleh Pak Dirman. Pak Dirman selalu jadi teman ceritaku sepanjang perjalanan. Bahkan saat di rumah pun, aku selalu minta ditemani Pak Dirman. Papa dan mamaku terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan mereka. Tapi mereka tak pernah sekalipun lepas mengontrol setiap kegiatanku. Apapun yang aku lakukan harus melalui persetujuan mereka. Jika aku coba melanggar, maka aku akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Salah satu hukumannya ialah aku dikurung di dalam kamar seharian. Bahkan pernah aku sengaja tidak diberi makan selama 1 hari. Aku tahu orang tuaku melakukan itu semua hanya karena mereka tidak ingin kehilangan diriku. Mereka melakukan itu semua karena mereka memang sangat menyayangiku. Hanya saja, bagiku, cara mereka itu salah. Kini aku sudah dewasa, dan sudah seharusnya aku mendapatkan kebebasanku. Tapi tetap saja, Papa dan Mama tidak pernah membiarkan aku pergi kemanapun sendirian, tanpa ditemani Pak Dirman. Saking dekatnya aku sama Pak Dirman, aku bahkan sudah menganggapnya seperti ayahku sendiri. Aku banyak bercerita dan berkeluh kesah perihal kehidupan yang aku jalani pada Pak Dirman. Pak Dirman sendiri adalah seorang laki-laki yang saat ini sudah berusia 40 tahun lebih. Ia sudah menikah dan juga sudah punya 2 orang anak.
Keluarga Pak Dirman juga tinggal di rumah kami. Papa yang meminta hal tersebut, agar jika aku butuh Pak Dirman sebagai sopir, akan lebih gampang. Karena tidak pernah punya teman dekat, aku pun menjadi sosok yang sedikit pemalu. Hanya di depan Pak Dirman lah aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku bebas bercerita apa saja pada Pak Dirman. Kedekatan kami benar-benar membuat aku merasa nyaman. Dan semakin lama, aku justru semakin mengagumi sosok Pak Dirman. Karena selain memiliki wajah yang lumayan tampan, ia juga mempunyai tubuh yang gagah dan kekar. Selain itu, Pak Dirman juga orang yang baik dan humoris. Aku benar-benar tidak menyangka kalau pada akhirnya aku justru malah jatuh cinta pada Pak Dirman. Segala perhatiannya padaku selama ini telah menumbuhkan rasa yang luar biasa di hatiku. Rasa yang tidak bisa aku definisikan. Sebagai seseorang yang tidak punya teman dekat, kebersamaanku dengan Pak Dirman membuat aku merasa selalu membutuhkannya. Aku ingin selalu dekat-dekat dengannya. Bahkan, aku sangat ingin bisa memilikinya. Terima kasih Pak Dirman, sudah menjadi teman dekatku selama ini. Sudah mau menemaniku selama ini. Ucapku pada Pak Dirman pada suatu hari, saat ia kembali mengantarku ke kampus. Itu memang sudah menjadi tugasku, Nak Bara. Aku juga senang karena sudah menjadi orang yang bisa Nak Bara percaya untuk tempat bercerita. Balas Pak Dirman. Bolehkah aku mengatakan sesuatu pada Pak Dirman? Tanyaku selanjutnya. Nak Bara mau mengatakan apa? Pak Dirman balik bertanya. Sebenarnya aku sangat menyayangi Pak Dirman. Aku mungkin telah jatuh cinta pada Pak Dirman. Apa Pak Dirman mau kalau aku minta Pak Dirman untuk jadi pacarku? Tanyaku belak-belakan. Aku memang selalu terbuka pada Pak Dirman. Aku suka ngomong apa saja secara terang-terangan pada Pak Dirman. Jadi, aku tidak merasa terlalu terbebani untuk menyatakan perasaanku pada Pak Dirman. Nak Bara ngomong apa sih? Kita kan sama-sama cowok, Nak Bara. Mana bisa pacaran? Balas Pak Dirman terdengar heran. Kalau Pak Dirman mau, ya bisa saja Pak. Kenapa tidak? Ucapku masih terdengar santai. Tapi aku kan juga sudah punya istri dan anak. Masa iya Nak Bara mau punya pacar, seorang laki-laki tua dan juga sudah menikah? Balas Pak Dirman kemudian. Pertama, di mataku, Pak Dirman belum tua. Kedua, aku juga tidak peduli sekalipun Pak Dirman sudah menikah dan punya anak. Aku hanya ingin menjadi pacar Pak Dirman. Aku juga ingin merasakan kebahagiaan dengan orang yang aku cintai. Ucapku berusaha meyakinkan Pak Dirman akan perasaanku padanya. Saya ini hanya seorang sopir. Saya mana berani menolak keinginan Nak Bara. Kalau Nak Bara memang ingin kita pacaran, ya udah, kita pacaran. Balas Pak Dirman akhirnya. Pak Dirman serius mau jadi pacar saya? Tanyaku setengah tak percaya kalau Pak Dirman akan semudah itu untuk luluh. Iya, saya serius Nak Bara. Tapi jangan sampai ada orang yang tahu ya, terutama orang tua Nak Bara. Bisa dipecat saya nanti. Balas Pak Dirman terdengar serius. Kalau soal itu, Pak Dirman tenang aja. Ini hanya akan menjadi rahasia kita berdua. Ucapku dengan senyum sumringah. Tapi gimana sih caranya kalau laki-laki sama laki-laki pacaran? Tanya Pak Dirman tiba-tiba. Nanti saya perlihatkan video tutorialnya. Balasku. Memang ada? Tanya Pak Dirman. Ya adalah, di HP ku banyak. Habis aku download kemarin. Balasku lagi.
Nak Bara suka nonton video seperti itu? Pak Dirman bertanya lagi. Ya, kadang-kadang kalau lagi menghayalkan Pak Dirman, hehe. Balasku dengan diakhiri sebuah tawa ringan. Emang kamu sering ya menghayalkan saya? Tanya Pak Dirman lagi. Hampir setiap malam, Pak Dirman. Dan hal itu terasa indah bagiku. Apalagi kalau hal itu bisa aku wujudkan dalam dunia nyata. Balasku kemudian. Ah, kamu bisa aja, Nak Bara. Emang seindah itu ya? Ucap Pak Dirman sambil sedikit tersenyum. Iya, seindah itu Pak Dirman. Dan karena sekarang kita sudah pacaran, bagaimana kalau nanti malam kita coba di kamarku? Tanyaku sedikit memancing. Aduh, gimana ya? Apa aman kalau di kamar Nak Bara? Saya takut ketahuan, Nak Bara. Balas Pak Dirman. Pak Dirman tenang aja, pasti aman kok. Ucapku meyakinkan. Malam itu, hujan turun sangat deras. Suara petir menyambar silih berganti. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi Pak Dirman tak kunjung datang ke kamarku. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk mengirim pesan padanya melalui pesan WA. Kapan Pak Dirman datang ke kamarku? Pesan yang aku kirim padanya. Sabar, Nak Bara. Istriku masih belum tidur. Balas Pak Dirman. Oke, saya tunggu ya. Nanti langsung masuk aja. Pintu sengaja nggak saya kunci. Pesanku lagi. Pak Dirman hanya membalas dengan emotikon jempol 2. Dan tepat pukul 11.30. Tiba-tiba aku melihat pintu kamarku terbuka. Pak Dirman muncul di ambang pintu dengan langkah sangat hati-hati. Dadaku pun mulai berdebar-debar tak karuan. Biar bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya bagiku berdua dengan Pak Dirman di dalam kamar. Mana video tutorialnya? Tanya Pak Dirman ketika ia sudah duduk di sampingku di sisi ranjang. Aku langsung mengambil HP-ku dan segera memutar video yang sudah aku unduh kemarin. Lalu kemudian aku serahkan HP tersebut pada Pak Dirman. Aku biarkan ia menonton video itu sendirian. Awalnya, Pak Dirman terlihat bergidik menyaksikan video tersebut. Namun, lama-kelamaan ia mulai terlihat santai. Dan saat itulah aku memulai aksiku padanya. Pelan namun pasti, aku pun berhasil membuat Pak Dirman mulai hal tersebut. Ia benar-benar mencoba melakukan semua adegan pada video yang baru saja ia tonton. Dan aku merasa sangat bahagia sekali malam itu. Akhirnya semua hayalanku tentang Pak Dirman pun menjadi nyata. Dan hal itu ternyata benar-benar indah. Bahkan jauh lebih indah dari yang pernah aku bayangkan selama ini. Pak Dirman mampu membuat aku merasa melayang. Aku jadi semakin mencintai Pak Dirman. Aku semakin tak ingin melepaskannya. Sejak malam itu, kejadian tersebut pun semakin sering terjadi. Aku selalu meminta Pak Dirman untuk datang menemuiku. Aku semakin larut dengan perasaanku pada Pak Dirman. Hatiku benar-benar bahagia dengan semua itu. Kini Pak Dirman bukan hanya sebagai sopir pribadiku, tapi ia juga sudah menjadi pacarku, pacar pertamaku, cinta terindah dalam perjalanan hidupku. Aku menyadari bahwa hubungan kami adalah sebuah kesalahan, tapi aku sudah tidak peduli lagi dengan hal tersebut. Bagiku, inilah saatnya aku menjadi diriku sendiri. Inilah saatnya aku bisa mengekspresikan semua keinginanku selama ini. Cinta memang tidak mengenal waktu.
Cinta tidak memandang usia dan status. Meskipun usiaku dan Pak Dirman terpaut sangat jauh, namun aku tetap mencintainya. Meskipun Pak Dirman sudah menikah dan punya anak, tapi hatiku tetap merasa bahagia bersamanya. Aku tidak peduli sekalipun aku harus berbagi dirinya dengan istrinya. Yang penting bagiku, aku bisa memilikinya. Aku bisa menghabiskan waktu berdua dengannya. Aku bisa menikmati indahnya cinta kami. Cinta yang tanpa batas. Hari-hari yang aku lalui jadi penuh warna. Kebahagiaanku terasa sempurna. Aku seakan menemukan sosok yang aku cari selama ini. Aku serahkan seluruh cinta dan kasihku hanya untuk Pak Dirman seorang. Hatiku telah dipenuhi dengan namanya yang terlukis indah. Bagiku, Pak Dirman adalah segalanya. Namun, siapa yang bisa menebak apa yang akan terjadi di kemudian hari? Sekuat apapun aku mencintai Pak Dirman, tetap saja itu semua adalah sebuah kesalahan. Dan setiap kesalahan pasti akan membuahkan balasan yang setimpal. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Semua di luar kendaliku. Tapi yang pasti, selama aku masih bisa bersama Pak Dirman, maka aku akan tetap mempertahankannya. Aku akan menanggung apapun risiko dari hubungan kami tersebut. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. 2 tahun sudah hubunganku dan Pak Dirman, sopir pribadiku tersebut, terjalin. Hubungan kami terjalin dengan sangat indah. Tidak ada waktu yang kami lewati tanpa kebersamaan. Dan aku merasa sangat bahagia dengan semua itu. Kini aku sudah lulus kuliah. Aku berharap aku akan bisa mendapatkan kebebasan yang aku impikan selama ini. Tapi di luar dugaanku dan tanpa persetujuan dariku, ternyata orang tuaku meminta aku untuk melanjutkan kuliah S2 ke Jerman untuk menambah ilmu dan pengalamanku dalam bidang bisnis. Aku tidak bisa menolak hal tersebut, karena memang begitulah sejak dulu. Orang tuaku selalu memaksakan kehendaknya padaku. Semua keinginan mereka harus aku penuhi. Tak peduli seperti apapun aku berusaha untuk menolaknya. Sebenarnya aku tidak masalah, sekalipun harus kuliah ke Jerman. Justru hal itu akan membuat aku merasa sedikit bebas. Hidup jauh dari orang tua merupakan impianku selama ini. Setidaknya aku bisa bebas melakukan apa saja yang aku inginkan. Tapi aku mau kuliah ke Jerman, tapi aku ingin Pak Dirman ikut denganku. Ucapku kepada Mama dan Papa saat mereka menyampaikan keinginan mereka agar aku melanjutkan kuliah ke luar negeri. Kenapa harus bersama Pak Dirman? Tanya papaku. Karena hanya Pak Dirman yang bisa mengerti aku seutuhnya. Hanya dia yang bisa aku percaya untuk tempat aku berkeluh kesah. Balasku. Meskipun alasanku yang sebenarnya mengajak Pak Dirman ikut denganku hanyalah karena aku tidak sanggup berpisah dengannya. Aku sangat mencintai Pak Dirman dan aku tidak ingin jauh-jauh darinya. Pak Dirman itu sudah punya istri dan anak, jadi nggak mungkin ia ikut bersama kamu ke Jerman sementara istri dan anaknya tinggal di sini. Kali ini mamaku yang berbicara. Tapi Ma, ucapanku terputus. Sudahlah Barah, keputusan kami sudah bulat. Kamu pergi ke Jerman sendirian, tanpa Pak Dirman atau tanpa siapapun. Di sana kamu harus belajar mandiri. Papa memotong ucapanku cepat. Kalau memang Mama dan Papa ingin aku jadi seseorang yang mandiri, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari sejak aku kecil?
Aku sudah terbiasa hidup diatur sepenuhnya oleh kalian. Dan sekarang, kalian mengirim aku ke Jerman sendirian dan meminta aku belajar mandiri. Aku gak bisa. Bantahku akhirnya. Itu semua kami lakukan karena kami sangat menyayangi kamu, Bara. Kami tidak ingin kamu terjerumus dalam pergaulan yang salah. Dan sekarang kamu sudah dewasa. Kamu harus bisa membuat pilihan yang tepat dalam setiap langkahmu. Mamaku berucap lagi. Pilihan apa yang aku punya saat ini? Kalian memaksaku pergi ke Jerman sendirian, dan itu bukan pilihanku. Suaraku mulai bergetar. Kini saatnya kamu harus menunjukkan kemampuan kamu, Bara. Papa hanya ingin tahu, apa kamu pantas bekerja di perusahaan Papa? Dan kepergian kamu ke Jerman adalah salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut. Papa membalas ucapanku. Bekerja di perusahaan Papa bukan pilihan saya dan bukan keinginan saya. Mama dan Papa yang terus memaksa saya untuk mengikuti semua keinginan kalian. Bantahku lagi. Karena kami tahu apa yang terbaik buat kamu, Bara. Jadi kamu tidak bisa menolak lagi apa yang sudah kami putuskan untuk hidupmu. Dan sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus melanjutkan kuliah ke Jerman sendirian. Tegas suara Papa berbicara. Dan seperti biasa, aku hanya bisa kembali terdiam. Kalau Papa sudah berkata seperti itu, tidak akan ada lagi yang mampu mengubah keputusannya. Aku harus menerima hal tersebut. Oke, aku akan ikuti kemauan kalian. Aku akan melanjutkan kuliah ke Jerman. Tapi dengan syarat, kalian tidak boleh memecat Pak Dirman. Pak Dirman harus tetap bekerja di rumah ini sampai aku kembali lagi ke sini. Begitu ucapku akhirnya setelah tidak tahu lagi harus berkata apa. Itu semua kan untuk masa depan Nak Bara. Jadi menurut saya memang sudah seharusnya Nak Bara ikuti saja keinginan orang tua Nak Bara. Ucap Pak Dirman saat aku menceritakan hal tersebut padanya. Ketika malam itu, ia kembali datang ke kamarku. Tapi aku gak sanggup berpisah dari Pak Dirman. Aku sangat mencintai Pak Dirman. Aku ingin selalu bersama Pak Dirman. Balasku parau. Aku juga sangat menyayangi Nak Bara. Tapi kita gak bisa berbuat apa-apa saat ini. Lagi pula, ini kan hanya sementara. Nanti kalau Nak Bara sudah dapat gelar S2-nya, kan bisa kembali lagi ke sini. Ucap Pak Dirman. Iya Pak Dirman, tapi Pak Dirman harus janji padaku. Pak Dirman harus menunggu aku di sini sampai aku kembali lagi. Dan nanti saat musim liburan, aku juga pasti pulang ke sini kok. Balasku dengan nada manja. Saya pasti setia menunggu Nak Bara di sini. Saya janji. Ucap Pak Dirman terdengar meyakinkan. Aku dengan lembut meraih jemari Pak Dirman. Ku genggam jemari itu dengan erat, seakan tak ingin melepaskannya. Berpisah dengan Pak Dirman adalah hal terberat dalam hidupku saat ini. Aku sudah terlanjur terbiasa menghabiskan hari-hari bersama Pak Dirman. Aku sangat mencintai Pak Dirman, bisikku pelan, sambil ku kecup lembut punggung tangannya. Pak Dirman tersenyum penuh arti. Ia mengerti kalau itu adalah kode dariku jika aku ingin meminta jatah darinya. Lalu kemudian, perlahan wajahnya pun mendekat. Aroma napasnya yang khas tercium di hidungku. Aroma itu begitu menenangkan. Aku segera mendekap tubuh kekar Pak Dirman. Aku merasakan kehangatan yang membuat aku merasa nyaman, sangat nyaman. Aku pasti akan sangat merindukan Pak Dirman, bisikku lagi, kali ini lebih dekat. Aku juga pasti akan sangat merindukan Nak Bara.
balas Pak Dirman, sambil ia memegang kedua pipiku, lalu dikecupnya lembut keningku. Kecupan yang membuat aku semakin tak ingin berpisah darinya. Kita pasti akan bersama lagi, Nak Bara. Kita hanya harus bersabar, ucap Pak Dirman lagi. Dan untuk selanjutnya, seperti biasa, kami pun memulai ritual kami malam itu. Tapi kali ini rasanya beda. Aku dapat merasakan betapa Pak Dirman ingin membuat aku merasa lebih terkesan. Ia berusaha memberikan suatu kenangan indah yang tidak mungkin akan aku lupakan seumur hidupku. Dan setelah menyelesaikan segala sesuatunya, aku pun akhirnya terbang ke Jerman sendirian. Berat sekali rasanya hal itu. Bukan karena harus berpisah dengan kedua orang tuaku yang membuat aku merasa berat untuk pergi, tapi karena harus berpisah dengan Pak Dirman, orang yang paling aku cintai saat ini. Meskipun sebenarnya aku dan Pak Dirman masih bisa terus berhubungan melalui handphone tentunya. Kami masih bisa video call untuk melepaskan rasa rindu kami. Tapi aku tidak lagi bisa merasakan hangatnya dekapan Pak Dirman kala malam datang. Kita masih bisa melakukannya dari jarak jauh, Nak Bara, ucap Pak Dirman lewat panggilan video call. Saat akhirnya aku sudah sampai ke Jerman dan sedang berada di apartemenku. Itu adalah panggilan pertamaku ke Indonesia. Karena orang yang pertama kali aku hubungi memang Pak Dirman, bukan orang tuaku. Iya sih Pak Dirman, tapi apa bisa seasik saat kita melakukannya langsung? Balasku pelan. Kita coba aja, Nak Bara. Siapa tahu memang lebih asik, dan setidaknya bisa sedikit mengobati rasa kangen kita akan hal tersebut, ucap Pak Dirman lagi. Emangnya sekarang Pak Dirman lagi di mana? Tanyaku mulai merasa penasaran. Lagi di kamar, balas Pak Dirman terdengar santai. Loh, istri Pak Dirman ada di sana? Tanyaku merasa cemas. Nak Bara tenang aja, istri saya lagi pergi belanja ke pasar dan masih lama pulangnya. Balas Pak Dirman terdengar masih santai. Oke Pak Dirman, kalau begitu kita coba ya, ucapku kemudian. Siap Nak Bara, saya sudah standby dari tadi kok, hehehe. Balas Pak Dirman dengan diakhiri sebuah tawa ringan. Aku melihat Pak Dirman mulai berbaring di atas tempat tidurnya. Sementara aku juga berusaha merebahkan tubuhku di atas ranjangku, bersiap-siap untuk memulai ritual jarak jauh kami. Namun tiba-tiba panggilan kami terganggu. Mamaku tiba-tiba menelpon. Ia mungkin khawatir karena aku belum mengabarinya dari tadi. Mau tidak mau, aku harus mengakhiri panggilanku bersama Pak Dirman dan menerima panggilan dari mamaku. Ya Ma, ada apa? Sapaku. Saat akhirnya panggilan mamaku terhubung. Loh, kok nanyanya gitu? Balas mamaku terdengar kurang senang. Habis mama sih nelponnya di saat yang gak tepat, ucapku berlagak kesal. Mama tuh khawatir sama kamu Bara. Mama takut terjadi apa-apa sama kamu. Dari tadi mama nunggu telepon dari kamu, tapi kamunya gak nelpon-nelpon. Kan udah mama bilang kemarin, kalau kamu udah sampai, segera kabari mama. Balas mama mulai berceloteh. Iya Ma, ini Bara baru aja sampai dan mau nelpon mama, tapi mama buru-buru nelpon. Udah ya Ma, Bara capek, mau istirahat dulu, ucapku akhirnya, tak ingin mendengarkan ocehan mama selanjutnya.
Oke, kamu hati-hati ya di sana, balas Mama kemudian. Lalu setelah mengucapkan salam, aku pun segera memutuskan panggilan telepon mamaku. Buru-buru aku kembali menghubungi Pak Dirman. Takut istrinya sudah pulang belanja. Dan sore itu, terjadilah ritual jarak jauh pertamaku bersama Pak Dirman. Dengan diakhiri sebuah rasa yang begitu indah. Meski tak sesempurna saat kami melakukannya secara langsung, tapi setidaknya hal itu cukup untuk mengobati rasa rinduku akan Pak Dirman. Make a few calls to the man. Aku mencoba menjalani hari-hariku dengan suasana baru di negeri orang, menikmati kesendirianku dan kesepianku, menahan semua kerinduanku akan kehadiran Pak Dirman. Meskipun kami masih terus menjalin komunikasi dengan rutin, tapi tetap saja keinginan untuk bertemu langsung dengan Pak Dirman terus menyiksaku setiap saat. Nak Bara yang sabar dong, kita pasti bisa melewati ini semua. Yang penting kita sama-sama saling menjaga kesetiaan kita. Ucap Pak Dirman berusaha menenangkanku saat untuk kesekian kalinya kami melakukan panggilan video call. Iya Pak Dirman, aku akan berusaha untuk sabar menjalani ini semua. Balasku dengan nada lemah. Oh ya, sebentar lagi kan musim liburan. Nak Bara pulang nggak? Ucap Pak Dirman kemudian sambil sedikit bertanya. Ya pasti pulang lah Pak Dirman. Tapi itu kan masih 2 bulan lagi. Masih lama. Balasku. 2 bulan mah nggak lama Nak Bara. Pak Dirman berucap lagi. 1 hari aja nggak ketemu Pak Dirman rasanya sudah setahun. Apalagi 2 bulan. Balasku sedikit menggodanya. Ah, Nak Bara bisa aja. Suara Pak Dirman terdengar tersipu. Apa sih yang membuat Nak Bara tetap mempertahankan saya? Padahal di sana kan banyak cowok-cowok keren. Lanjut Pak Dirman kemudian. Hidupku sudah lengkap dengan kehadiran Pak Dirman. Jadi aku nggak butuh siapa-siapa lagi dalam hidupku. Pak Dirman sudah cukup untuk membuat aku merasa sempurna. Balasku penuh perasaan. Tapi aku hanya seorang sopir. Pak Dirman sengaja menggantung kalimatnya. Aku gak peduli siapa Pak Dirman. Yang penting aku merasa bahagia saat bersama Pak Dirman. Dan itu sudah lebih dari cukup bagiku. Jadi aku mohon Pak Dirman jangan pernah berkata seperti itu lagi ya. Balasku cepat. Iya Nak Bara. Saya hanya merasa gak pantas untuk Nak Bara perjuangkan seperti ini. Saya jadi semakin sayang sama Nak Bara. Ucap Pak Dirman akhirnya. Dan begitulah, hubunganku dengan Pak Dirman tetap terjalin dengan indah. Meski jarak dan waktu sudah coba memisahkan kami. Aku dan Pak Dirman seakan tidak ingin terpisahkan lagi. Apapun yang akan terjadi nantinya, kami akan bersama selamanya. Semoga. Promising the prominent angle. 2 tahun akhirnya berlalu. 2 tahun hubungan jarak jauh antara aku dan Pak Dirman terjalin. 2 tahun yang cukup berat bagiku. Berat karena harus menahan rindu kepada Pak Dirman. Berat karena harus berpisah ribuan kilo darinya. Meskipun komunikasi antara aku dan Pak Dirman selama 2 tahun tersebut tetap berjalan dengan lancar. Meskipun selama 2 tahun tersebut hubungan kami tetap baik-baik saja. Namun bagiku, hidup terpisah jauh dari Pak Dirman adalah merupakan sebuah penyiksaan batin yang sangat berat.
Kini setelah 2 tahun dan setelah aku menyelesaikan masa kuliahku, aku pun akhirnya kembali ke Indonesia. Aku juga sudah mulai bekerja di perusahaan papaku. Aku kembali ke rumah dan aku kembali bersama Pak Dirman. Sesuai janji Papa dan Mama, Pak Dirman masih tetap tinggal dan bekerja bersama kami. Bahkan sekarang, ia kembali menjadi sopir pribadiku yang selalu siap siaga mengantarkan aku ke kantor atau kemanapun yang aku inginkan. Hubunganku dan Pak Dirman pun juga semakin erat. Kami kembali sering menghabiskan waktu berdua, terutama saat malam hari, menikmati indahnya cinta kami, cinta yang tumbuh begitu subur di hatiku dan juga di hati Pak Dirman. Aku merasa bahagia menjalani hari-hariku. Aku merasa beruntung bisa memiliki Pak Dirman. Meskipun aku tahu, sampai saat ini, Pak Dirman masih berstatus suami orang. Aku tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, karena bagiku, yang penting, Pak Dirman masih punya waktu untukku. Namun, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kemesraan cintaku dan Pak Dirman pada akhirnya terbentur pada suatu masalah. Masalah yang cukup besar. Masalah yang pada akhirnya membuat semuanya jadi berantakan. Pada suatu malam, tak sengaja, papaku memergoki perbuatan kami. Entah mengapa malam itu, kami lupa mengunci pintu kamar. Hingga saat papa mencoba untuk masuk, ia langsung menyaksikan adegan memalukan kami berdua. Papaku tentu saja marah besar. Ia bahkan sampai memukulku dan Pak Dirman beberapa kali. Hingga suara keributan tersebut membuat Mama juga datang ke kamarku. Dan Mama hanya bisa menjerit histeris mengetahui semua itu sebelum akhirnya beliau jatuh pingsan. Aku dan Pak Dirman tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa pasrah dan membiarkan Papa meluahkan kemarahannya kepada kami. Sampai akhirnya Papa memaksa Pak Dirman untuk keluar dari kamar tersebut setelah Mama kembali siuman dan memaksa aku untuk tetap tinggal di kamar. Kepalaku begitu sakit, rasanya mau pecah. Bukan karena dipukul Papa, tapi karena aku benar-benar merasa takut. Belum pernah sebelumnya aku melihat Mama dan Papa semarah itu. Pada akhirnya aku tahu kalau Papa dan Mama telah mengusir Pak Dirman dan keluarga dari rumah kami. Dan aku tidak bisa mencegah hal tersebut. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Ini adalah kejadian yang sangat memalukan dalam keluarga kita. Papa tidak ingin kabar ini tersebar di luar sana. Sungguh sangat memalukan. Dan mulai sekarang, kamu tidak boleh kemana-mana lagi. Kami kurung di kamar sampai kami menemukan jalan yang terbaik atas semua kejadian ini. Begitu Papa berucap, sebelum akhirnya ia benar-benar mengunciku di dalam kamar. Semalaman aku tidak tertidur. Rasa penyesalan mulai menyeruak di dalam dadaku. Bukan penyesalan karena hubunganku dan Pak Dirman. Bukan pula karena hubungan kami diketahui oleh Mama dan Papa. Tapi karena akibat kejadian tersebut, Pak Dirman dan keluarga harus terusir dari rumah kami. Istri dan anak-anak Pak Dirman harus ikut menanggung akibat dari perbuatan kami. Kini aku tidak tahu di mana Pak Dirman berada, kemana ia akan pergi, dan entah istrinya masih mau bersamanya. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Ponsel dan laptopku juga disita oleh Papa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Aku hanya berharap semoga Pak Dirman dalam keadaan baik-baik saja.
Aku yakin saat ini Pak Dirman pasti sudah tidak bersama istri dan anak-anaknya lagi. Karena istrinya juga sudah tahu tentang hubungan kami. Ia pasti tidak bisa memaafkan hal tersebut. Ingin sekali rasanya aku segera keluar dari kamar ini. Ingin sekali rasanya aku keluar dan mencari Pak Dirman. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin meminta maaf padanya. Tapi apa yang bisa aku lakukan jika aku sendiri terkurung di sini dalam kepedihan yang teramat sangat? The prominent angle. Find the square feet of Sudah 3 hari 3 malam aku dikurung di kamarku. Mama hanya masuk untuk mengantarkan makanan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu, beliau pasti kecewa saat tahu siapa anaknya sebenarnya. Tapi bagiku itu semua tidak penting. Aku jadi begini juga karena kesalahan mereka yang tak pernah memberikan aku kebebasan. Saat ini aku hanya ingin keluar dari sini dan bertemu dengan Pak Dirman. Karena itu aku nekat membujuk salah seorang pembantuku saat ia mengantarkan makan malam untukku, agar ia tidak mengunci pintu. Beruntunglah sang pembantu tersebut mau melakukannya untukku. Mungkin ia juga merasakan kasihan melihatku. Saat tengah malam, aku pun nekat keluar dari kamar secara diam-diam. Aku mencari ponselku di ruang keluarga. Biasanya Mama memang meletakkan ponselku di lemari tersebut apabila ia menyitanya. Saat sudah mendapatkan ponselku dan mengambil uang dari dalam tas Mama dengan jumlah yang cukup banyak, aku pun segera menuju pintu keluar. Aku bertekad untuk kabur dari rumah. Aku tahu jika aku kabur, Papa pasti akan memblokir semua kartu ATM-ku. Karena itu, aku mengambil semua uang cash yang ada di dalam tas Mama. Aku harus pergi dan mencari Pak Dirman. Setelah merasa cukup aman dan jauh dari rumah, aku segera menghidupkan ponselku dan berusaha menghubungi Pak Dirman. Beruntunglah nomor Pak Dirman masih aktif. Halo Pak Dirman, Pak Dirman di mana sekarang? Tanyaku langsung saat Pak Dirman mengangkat teleponku. Saya jauh nak Farah, di luar kota. Balas Pak Dirman sedikit terbata. Mungkin ia kaget karena aku tiba-tiba menghubunginya. Katakan saja di mana Pak Dirman sekarang. Saya akan ke sana, ucapku lagi. Tapi Pak Dirman menggantung ucapannya. Udah, Pak Dirman tenang aja. Pak Dirman kirim aja alamatnya ya. Saya akan menyusul ke sana. Aku berucap lagi, berusaha membujuk Pak Dirman agar mau mengatakan keberadaannya saat ini. Baiklah nak Barah, balas Pak Dirman akhirnya. Lalu ia pun segera mengirimkan alamat tempat ia tinggal sekarang. Cukup jauh, tapi aku tidak peduli. Aku harus bertemu Pak Dirman. Aku harus menemuinya. Aku tidak ingin kehilangan dia, karena aku benar-benar mencintainya. promising the prominent angle. Nak Bara yakin dengan rencana Nak Bara? Tanya Pak Dirman saat akhirnya kami bertemu dan aku menceritakan semua rencanaku padanya. Saya yakin Pak Dirman, hanya itu jalan satu-satunya agar kita tetap bersama selamanya. Balasku yakin. Tapi dengan begitu, Nak Bara tidak akan pernah bertemu lagi dengan mama papa Nak Bara. Ucap Pak Dirman lemah. Aku menghembuskan napas cukup dalam. Ini bukan keputusan yang mudah bagiku, tapi aku memang harus membuat pilihan. Aku memang berencana untuk kabur bersama Pak Dirman ke Jerman. Kebetulan saat kuliah dulu, aku punya beberapa orang kenalan yang pasti mau menampung kami sementara sebelum aku mendapatkan pekerjaan di sana.
Pak Dirman juga sudah tidak hidup bersama istri dan anak-anaknya lagi. Sejak kejadian tragis malam itu, istri Pak Dirman memutuskan untuk membawa anak-anaknya pulang ke kampung halamannya. Dan ia meminta Pak Dirman untuk tidak lagi ikut dengannya. Mereka pun berpisah. Pak Dirman memutuskan untuk tinggal sendirian sementara di sebuah kamar kos sebelum ia menemukan pekerjaan baru. Setidaknya begitulah rencana hidup Pak Dirman sebelum akhirnya aku datang menemuinya. Kini aku memintanya untuk ikut denganku ke Jerman dan memulai hidup baru kami di sana. Aku memang tidak ingin berpisah dengan Pak Dirman. Aku ingin selalu bersamanya, menghabiskan waktu berdua dengannya hingga maut memisahkan kami. Sekalipun risikonya, aku harus berpisah dengan orang tuaku. Ya udah, terserah Nak Bara aja. Saya ikut maunya Nak Bara. Tapi untuk malam ini, saya mau kita nginap di sini dulu, di kamar kos saya ini. Besok baru kita urus surat menyurat untuk keberangkatan kita ke Jerman. Balas Pak Dirman akhirnya, setelah sangat lama ia terdiam. Aku pun tersenyum lega mendengar hal tersebut. Aku jadi tak sabar menunggu besok. Aku jadi tak sabar untuk segera terbang ke Jerman dan hidup bahagia selamanya di sana bersama Pak Dirman, orang yang paling aku cintai saat ini. Following the leader down a street to get what we can. Keesokan paginya, saat aku terbangun, aku tak melihat Pak Dirman di sampingku lagi. Padahal tadi malam, aku tidur dalam dekapannya. Mungkin ia sengaja bangun duluan dan sedang mencari sarapan, pikirku. Lalu kemudian aku kembali berusaha memejamkan mata untuk bisa tertidur kembali. Saat akhirnya, suara ketukan pintu memaksaku untuk segera bangkit dan membukakan pintu kamar kos tersebut. Betapa kagetnya aku saat kulihat di ambang pintu telah berdiri papaku dan 2 orang pengawalnya. Dari mana papa tahu aku di sini? Tanyaku masih dalam kekagetan. Pak Dirman, balas papa santai. Tapi ucapanku tergantung, pikiranku mulai kacau kembali. Sudahlah Bara, apapun rencanamu dengan Pak Dirman, itu tidak akan pernah terjadi. Sekarang kamu segera pakai pakaianmu dan mari ikut pulang bersama papa. Sebelum papa melakukannya dengan cara yang kasar. Papa sengaja memotong ucapanku. Dengan perasaan yang tak karuan, aku kembali masuk ke dalam kamar kos tersebut. Aku mencoba menghubungi Pak Dirman, tapi nomornya sudah tidak aktif lagi. Aku hanya menemukan secarik kertas berisikan tulisan tangan Pak Dirman di atas meja kamar tersebut. Maafkan saya Nak Bara, jika keputusanku ini membuat Nak Bara kecewa dan marah. Tapi percayalah, ini adalah yang terbaik untuk kita berdua. Aku memang sengaja menghubungi Papa Nak Bara dan meminta beliau untuk menjemput Nak Bara ke sini. Itu semua saya lakukan demi kebaikan dan masa depan Nak Bara. Bukan karena aku tidak mencintai Nak Bara, tapi justru karena aku sangat menyayangi Nak Bara dan aku ingin yang terbaik untuk Nak Bara. Sekali lagi, maafkan saya Nak Bara. Saya tidak pantas untuk Nak Bara perjuangkan, dan pengorbanan yang akan Nak Bara lakukan tersebut terlalu besar untuk orang seperti saya. Saya nggak pantas untuk menerimanya. Terima kasih untuk cinta Nak Bara yang begitu besar padaku. Selamat tinggal, dan semoga Nak Bara menemukan kebahagiaan Nak Bara yang lain, dan itu bukan denganku. Begitu kira-kira tulisan tangan yang Pak Dirman tinggalkan untukku, yang membuat aku merasa hancur untuk kesekian kalinya. Sakit sekali rasanya, begitu pedih. Ayo Bara, cepat,
Jangan sampai papa membuat keributan di sini. Suara lantang papa akhirnya menyadarkanku bahwa aku saat ini sedang berada di dunia nyata, bukan dunia khayal. Make a few calls to the